Halo semua, kita ketemu lagi di channel omtekno.com, channel yang membicarakan masalah audio recording, audio editing, dan juga video editing. Dan di video ini saya membahas satu pertanyaan yang sering muncul di Instagram maupun di YouTube, yaitu mengenai perbedaan kalau kita menggunakan FAT-M dan tanpa menggunakan FAT-M. Di video ini akan saya tunjukkan level dari preamp yang saya gunakan. Saya menggunakan mikrofon yang ada di sini, saya tunjukkan dari atas ke bawah ya. Saya menggunakan mikrofon Rode PodMic. Ini Rode PodMic, belakangnya ada FAT-M DX. Kemudian dari FAT-M ini kita masuk ke Focusrite Scarlett 2i2. Saya pakai channel 1 di sini. Dan kalau kita pakai Rode PodMic, mikrofon dinamik, kalau teman-teman biasa menggunakan mikrofon dinamik pada Focusrite Scarlett ini, mungkin kalian membuka volumenya hampir penuh ya, hampir full. Dan sekarang karena saya menggunakan FAT-M, ini saya hanya cukup membuka setengahnya saja. Hanya setengah dari full range yang ada pada tombol gain ini, atau tombol volume. Biasanya kalian bilang tombol volume, tapi sebenarnya ini tombol gain karena yang diatur adalah inputnya. Kelihatan di sini bahwa saya menggunakan Focusrite Scarlett ini hanya di level 50% atau di jam 12. Dan dengan level setengah ini, kalau kita lihat di hasil perekaman di Adobe Audition, seperti ini hasilnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kelihatan di sini bahwa dengan level yang hanya 50% itu bisa didapatkan waveform yang sudah sangat memenuhi syarat. Dan di levelnya, kalau kita monitor di sini, kita monitor di Adobe Audition ini, saya sudah bisa merekam di yellow range, yaitu di antara minus 18 sampai dengan minus 12. Jadi masih ada headroom yang cukup aman dengan settingan segini. Tidak perlu khawatir akan clipping atau suaranya kurang kencang. Sudah cukup bagus di sini. Ini FAT-M DX, FAT-M yang biasa digunakan untuk mikrofon Dynamics. Dan sekali lagi saya tunjukkan di sini. Ini levelnya setengah, jam 12 ya. Dan warnanya di indikator Focusrite Scarlett ini adalah warna hijau, bukan warna kuning, bukan warna merah. Artinya levelnya aman. Dan kalau kita lihat di sini, seberapa besar noise-nya. Ini di belakang saya ada suara sinetron. Sinetron apa ya? Ikatan Cinta kalau nggak salah. Dan level di TV itu volumenya juga cukup tinggi sebenarnya. Tapi karena saya menggunakan mikrofon dynamic, nah itu ada suara sinetron ya, mungkin kedengaran. Cukup kencang sebenarnya suaranya. Kalau tanpa sinetron, kita lihat di sini. Di bawah minus 57 dB ya noise-nya ya. Itu ada kipas angin juga. Saya menyalakan kipas angin di sebelah kanan saya, dan juga ada televisi memutar sinetron. Kalau dilihat di level ini, hijau-hijau yang bergerak ke kanan ini, yang membuat bergerak itu adalah suara kipas angin dan suara sinetron. Oke, balik lagi ke waveform yang ada di sini.
Saya akan coba tidak merubah settingan apapun, hanya mencabut FAT-M. Tapi kita ingat dulu, ini ada di level setengah ya. Ini level setengah seperti ini. Dan kalau saya bicara dengan suara normal, ini peak-nya itu ada di angka minus 12 dB. Minus 12 dB ini angka yang cukup aman, kita masih punya headroom, seandainya saya teriak pun masih cukup tertampung di bawah 0 dB. Saya akan lepas, apakah bisa mencapai minus 12 dB tanpa FAT-M? Coba kita lihat ya. Sekarang kita akan bandingkan, ini Focusrite Scarlett di level, kelihatan nggak ini? Focusrite Scarlett di level 50% ya, ini 50% di angka jam 12. Saya menggunakan FAT-M dan ini akan saya cabut FAT-M-nya. Ini adalah suara Rode PodMic menggunakan Focusrite Scarlett 2i2 generasi ketiga dengan menggunakan FAT-M. Seperti ini waveform, noise profile, dan juga noise floor yang terdengar. Dan saya akan cabut, agak saya paksa ya, tanpa menggunakan FAT-M. Artinya phantom power juga harus dimatikan karena ini adalah mikrofon dynamic. 1, 2, 3. Oke. Ini saya lepas FAT-M-nya. FAT-M-nya saya lepas seperti ini. Dengan ini FAT-M saya lepas dan saya bicara di mikrofon dengan jarak yang sama, Rode PodMic, dan audio interface-nya adalah Focusrite Scarlett 2i2. Suaranya seperti ini, hanya mentok dengan suara yang kencang pun hanya mentok di minus 40. Kalau tadi bisa sampai di minus 12, sekarang di minus 40. Jadi kira-kira bertambahnya adalah 40 ke 12 minus ya. Jadi kira-kira 28 dB bertambahnya. Bertambah 28 dB. Jadi bukan sekedar klaim ya, bukan hanya klaim, tetapi memang pertambahan gainnya itu antara 28-27 dB. Kalau kita lihat waveformnya di sini juga hampir tidak kelihatan. Ini sama. Waveform hampir tidak kelihatan, hanya bergerak sedikit. Kemudian ini kelihatan settingnya masih sama di angka 12. Masih sama di angka 12 dan FAT-M-nya saya lepas. Tidak pakai FAT-M. Coba kita pasang lagi. Oke, nah ini sekarang kita sudah menggunakan FAT-M lagi
kita menggunakan FAT-M lagi, kelihatan di sini levelnya naik 27-28 dB plus ya. Jadi kalau kalian selama ini menggunakan mikrofon yang gain hungry, lapar gain, ingin dibuka level gainnya maksimal, seperti halnya SM7B, SM58, Telefunken, Rode PodMic, ya seperti ini. Jadi dengan menggunakan FAT-M, kita tidak perlu membuka level dari preamp, audio interface maupun mixer besar, tidak perlu membuka besar-besar, tidak perlu membuka sampai dengan mendekati 100% sehingga noise dari preamp yang ada di mixer, audio interface maupun di alat penguat di preamp yang kalian gunakan menjadi terangkat noise-nya. Jadi kalau saya tambah di sini ya. Kalau saya tambah ini, kalau saya kurangin, ini di angka jam 11, ini jam 12, ini jam 1. Kalau jam 1 saya bicara seperti ini bisa sampai di gainnya bisa mencapai di minus 9 dB. Minus 9 dB ini hanya butuh dibuka sampai dengan posisi jam 1. Jam 1 ini sudah kelihatan, sudah agak kuning di audio interface-nya, ada indikator warna kuning. Begitu juga di level meternya di Adobe Audition, ini juga kelihatan sudah di warna kuning dan mendekati mendekati minus 6. Di mana minus 6 itu saya anggap sebagai titik tertinggi saat merekam, terutama merekam vokal dan instrumen, karena kita butuh ada space atau headroom untuk editing. Nah, semoga semua yang sudah saya tunjukkan di video ini bisa menjawab pertanyaan sebenarnya berapa besar gain yang dihasilkan oleh FAT-M ini. Apakah benar-benar meningkatkan gain ataukah hanya placebo atau perasaan saja? Ini kelihatan sekali, tadi sudah saya tunjukkan bahwa kalau kita tidak menggunakan FAT-M, bahkan di level 50% pun, itu tidak muncul waveform. Waveformnya hampir tidak kelihatan dan mungkin suaranya juga sangat pelan. Jadi kelihatan di sini dan terbukti di sini bahwa FAT-M mampu meningkatkan signal input yang dikeluarkan oleh mikrofon dynamic maupun ribbon sebesar 27 sampai dengan 28 dB clean tanpa menambah noise yang akan memperburuk hasil rekaman, tetapi akan memberikan hasil rekaman yang lebih baik. Sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan video yang saya buat untuk menjawab pertanyaan mengenai FAT-M ini bisa memperjelas dan meyakinkan kalian bahwa dengan FAT-M hasil rekaman akan menjadi lebih baik, lebih natural karena tidak perlu menempel ke mikrofon untuk mendapatkan gain yang cukup yang biasanya menimbulkan proximity effect di mana nada rendahnya akan terekam lebih kuat dibandingkan nada mid dan high sehingga tidak balance lagi. Semoga video ini menambah wawasan kalian dan bisa memberikan jawaban bagi kalian yang bertanya seberapa besar gain yang dihasilkan oleh FAT-M. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe. Silahkan bertanya melalui kolom komentar dan klik juga tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan update setiap kali saya mengupload video di channel Om Tekno ini. Terima kasih.